Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurhasanah, mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiar Islam IAIN Metro Lampung, kelas A. Dan kali ini saya mendapatkan tugas UAS, yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan dari dosen pengampu. Dan kali ini Intan akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan video. Cek berikut ini. Oke, dan langsung aja yang pertama yaitu jelaskan pengertian psikologi dakwah dan juga tujuan mempelajarinya. Psikologi dakwah ialah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan juga membahas seputar kejiwaan manusia dan juga itu terikat ataupun terhubung dengan sebuah pelajaran yaitu kedakwah, yaitu tentang mengajak orang untuk mempelajari agama Islam. Dan adapun psikologi komunikasi yaitu tentang bagaimana kejiwaan manusia, yang itu adalah diajak ataupun ajakan untuk mempelajari sebuah keagamaan yaitu dakwah, dan khususnya mempelajari agama Islam untuk kesejahteraan hidup manusia yaitu di dunia dan di akhirat. Oke, itu tadi adalah penjelasan pengertian psikologi dakwah. Nah, yang kali ini adalah tujuan mengapa mempelajarinya. Nah, kenapa sih kita harus tahu mempelajarinya? Kita tuh kenapa harus mempelajari tentang psikologi dakwah? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, apa sih tujuan psikologi dakwah itu? Jadi, tujuan psikologi dakwah itu adalah memberikan dan juga membantu, yaitu tentang pandangan kepada dai, yaitu tentang pola tingkah laku, dan itu tingkah laku seorang mad'u, dan ini juga yaitu tentang aspek seluruhnya tentang kejiwaan dan juga itu psikis. Nah, ini juga didasari dengan kehendak yaitu ajaran agama yang sudah ditetapkan. Nah, psikologi dakwah itu juga yaitu yang nantinya akan memungkinkan terjadinya perubahan yaitu sifat, perilaku ataupun tingkah laku seseorang yang itu sudah didasari dan sudah ditetapkan bahwasanya ketika kita memberikan itu kepada sasaran yang tepat, dan juga kembali lagi tentang kehendak yang sudah ditetapkan tadi. Jadi, mengapa kita harus mempelajari itu? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita, dan kali ini kita adalah berperan sebagai seorang dai yang itu nantinya akan memberikan dakwah ataupun memberikan ajakan kepada seseorang ataupun sekelompok orang di luar sana, yang tentunya kita sudah mengetahui dulu tentang bagaimana psikologinya, artinya kita mengerti pola pikirnya, mengertikan tingkah lakunya dari apa? Dari yang sudah kita pelajari di pengertian psikologi tadi. So, jadi kenapa kita harus mempelajarinya ya? Karena ketika kita ada di luar nantinya, kita akan harusnya gitu, kita mengerti dulu gitu siapa sasaran kita dan harus seperti apa kita memberikan ajaran-ajaran agama yang sudah dikehendaki tadi kepada mereka, karena tidak boleh sembarangan gitu. Artinya kita juga harus melihat bagaimana si audiensnya seperti itu, psikologinya bagaimana. Ketika kita sudah memahami tentang psikologi dakwah itu, nantinya ketika kita sudah ada di lapangan dan akan memberikan mungkin ya dakwah itu, kita sudah paham dan sudah mengerti tata caranya seperti itu. Dan oke, yang selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup psikologi dakwah. Nah, ruang lingkup psikologi dakwah ini adalah suatu disiplin ilmu yang tentunya memperhatikan dan mempusatkan kepada bahasan yaitu tentang tingkah laku manusia dan juga itu berhubungan dengan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan urgensi motivasi dan konsep diri sebagai seorang dai dalam pelaksanaan dakwah, dan juga sebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas sebagai seorang dai. Oke, langsung aja ya. Dan bagaimana sih gitu ya urgensi motivasi seorang dai gitu, ataupun konsep diri nih sebagai seorang dai untuk pelaksanaan ketika berdakwah. Nah, kita lihat ya, mungkin saat ini banyak ya mungkin orang berpikir bahwasannya seorang dai itu kita harus lihat dari mana gitu. Kita harus lihat dari kesolihannya atau seperti apa. Memangnya bisa kita lihat dan kita ukur dari segi penampilan? Itu no. Nah, tetapi dari itu kita akhirnya bisa memberikan pengertian kepada masyarakat juga bahwasannya untuk mengukur itu semua kita dapat lihat ketika memang dia menyampaikan dakwah tersebut, dan kita lihat dari sisi
niat dia untuk apa. Misalkan dari awal kita lihat orang ini sepertinya belum soleh ataupun solihah, tetapi ketika dia lagi berdakwah, sepertinya dan nampaknya dan ataupun realitanya bahkan memang orang yang sudah cocok, orang yang sudah berilmu, dan orang yang sudah pandai dalam bertutur kata ataupun juga mempunyai akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu dan urgensi motivasinya seorang dai yaitu dia mempunyai niat yang baik. Mempunyai niat yang baik ini seperti apa? Niat yang bukan untuk pamer punya ilmu, bukan niat yang pengen dapat uang dan lain sebagainya, tetapi niat berdakwah karena lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana sih konsep diri kita ketika kita berdakwah. So berdakwah nggak akan pilih-pilih orang yang siapa ya nanti yang bakal saya kasih dakwahnya, no. Tapi siapa yang akan kita dakwahkan dan kita akan memberikan dakwah sesuai yang mereka butuhkan. Misalkan di suatu daerah itu kurang bagaimana kita memberikan materi yaitu tentang sholat. Nah, sholatnya berarti kita di sana menjelaskan tentang sholatnya. Kemudian di sebelah sana ada lagi yang kurangnya tentang membaca Al-Quran. Berarti kita memberikan itu. Jadi kita memberikan sesuai apa yang mereka butuhkan gitu. Dan itu nantinya akan tepat sasaran. Nah, kemudian apa sih ya faktor-faktor yang dapat meningkatkan nih kredibilitas seorang dai? Nah, itu tadi ya sebenarnya udah kita dibahas tadi awal. Cuma ini kita akan runcingkan lagi, kita akan bulatkan lagi bahwasannya apa ya faktor yang dapat meningkatkan nih kredibilitas seorang dai. Nah, yang pertama itu adalah ilmu ataupun akhlak. Nah, sebenarnya terutama untuk paling utama itu adalah akhlak, karakter pribadi diri kita. Kenapa? Nanti Intan akan sebutkan di yang kedua ya. Jadi yang pertama, kenapa harus memiliki akhlak? Bahwasannya ketika kita akan memberikan dakwah di hadapan orang lain, mungkin orang lain pun akan menilai diri kita, oh ini akhlaknya bagus, oh ini orang baik, seperti itu. Dan juga yang kedua itu adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena kita tidak akan bisa memberikan dakwah ini tanpa ilmu. Ilmu sekecil apapun adalah tetap ilmu. Dan juga kenapa Intan bilang harus akhlak terlebih dahulu? Karena apabila kita memiliki ilmu, na'udzubillahi min dzalik, mungkin ada beberapa oknum yang ketika berilmu mereka tidak memiliki akhlak ataupun belum memiliki akhlak yang baik. Nah, dari sini pendakwah akan merasakan sulit. Jadi kenapa akhlak ini lebih utama? Karena untuk mengcover si ilmu ini tadi. Jadi kita butuh keduanya ini saling berkaitan. Yaitu kita punya ilmu untuk memberikan dakwah kepada masyarakat, dan juga kita punya akhlak, punya etika yang baik untuk memberikan ilmu yang kita akan sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita paham tentang agama itu sendiri, apa yang akan kita sampaikan. Artinya materi dari ilmu tersebut seperti ayat Al-Quran, kemudian dalil, dan juga fatwa-fatwa lainnya. Nah, kenapa kita harus memahami itu dan kita harus mengkualitaskan diri kita dengan itu? Karena ketika kita menyampaikan dan orang lain tidak paham, ya akan menjelaskan ya diri kita, bukan justru ketika kita memberikan orang lain bertanya, langsung kita bertanya kepada siapa. Nah, dari situlah kita harus meningkatkan bagaimana kualitas diri kita, yaitu dengan materi-materi itu. Materi yang tentunya masyarakat saat ini sedang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi setelah itu, nah ada berbagai cara nih untuk kita berdakwah. Nah, itu kita harus terapkan itu sesuai dengan keadaan kita. Ketika kita di posisi A, ya kita harus memberikan dakwah dengan cara A. Ketika kita ada di posisi B yang mengharuskan juga untuk memberikan cara kita berdakwah dengan B, ya it's okay dengan B ataupun dengan yang lainnya. So, untuk meningkatkan kredibilitas itu, yuk kualitaskan diri kita. Kualitaskan diri kita untuk pantas dan layak di hadapan audiens, dan itu akan membantu untuk kita merealisasikan artian dalam dakwah itu, yaitu mengajak, kemudian memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga menjauhi dari hal-hal yang buruk seperti itu.
Oke, dan yang selanjutnya yaitu jelaskan arti penting bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi dakwah, dan juga sebutkan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang dakwah agar penggunaan bahasa itu akan efektif bila disampaikan. Oke, dan langsung saja. Bahasa itu adalah suatu sarana untuk berbicara dan untuk menyampaikan kata ataupun juga untuk memberikan suatu makna. Nah, ini juga adalah salah satu cara bagaimana ketika kita akan memberikan dakwah kita terhadap audiens, terhadap mad'u, terhadap pendengar kita, sasaran kita. Nah, kenapa sih bahasa ini jadi penting? Karena dari bahasa inilah mereka akan memahami apa yang kita sampaikan. Dari bahasa pula lah mereka akan yuk. Karena kan kenapa kita bilang ayo? Karena seorang pendakwah itu adalah yang mengajak gitu, mengajak kepada yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang munkar. Jadi ketika seorang pendakwah bilang ayo kita ke jalan yang baik, nah mereka akan paham, oh ke jalan yang baik ya, jalan yang buruk. Nah, lain lagi kalau kita benar-benar nggak ngerti pakai bahasa. Tapi bisa juga di sisi lain ada, yaitu dengan bilhal ya, artinya dengan perilaku. Ibaratnya kita, bukan ibarat lagi ya, kita berdakwah melalui perbuatan. Artinya kita tidak dengan lisan, kita tidak dengan bahasa. Sebenarnya bahasa itu ada bahasa tubuh juga, dan juga ada bahasa yang kita harus menggunakan dengan lisan. Nah, kalau untuk bahasa yang kita bilhal, yaitu dengan perilaku, artinya seperti ini. Misalkan kita membuang sampah ke tempat sampah, ada orang yang buang sampah di luar, nggak di tempat sampah, kemudian kita ambil, kita buang ke tempat sampah tanpa kita berbicara. Nah, itu adalah satu cara bahasa dan satu cara dakwah juga seperti itu. Nah, maka dari itu kita gunanya bahasa, pentingnya bahasa yaitu untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan berupa ajakan itu tadi, kemudian informasi, kemudian juga menjauhi dari sesuatu yang buruk, seperti itu. Kemudian kompetensi apa sih yang harusnya gitu seorang dai itu miliki agar bahasa kita tuh lebih efektif? Nah, yang pertama memang kita harus belajar bahasa. Nah, dari kita lahir saja kita udah belajar bahasa, maupun TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah dan perguruan tinggi dan apapun itu kita masih akan belajar bahasa. Dan setiap harinya kita akan selalu berbahasa, yang mana ketika misalkan kita tidak mendapatkan ilmu dari ruang kelas pun kita akan selalu bertambah gitu ilmu kebahasaan kita. Dan akhirnya apa? Kita tahu secara psikologi dakwahnya, kita telah mengetahui bahwasannya psikis seseorang gitu yang harusnya menggunakan bahasa yang seperti apa, maka kita ikuti, kita sesuaikan dengan sasaran yang akan kita dakwahi itu. Nah, kemudian juga apa? Yang selanjutnya adalah public speaking. Nah, ini kompetensi ini juga berfungsi sangat penting gitu ya untuk seorang dai. Kenapa? Karena bila kita tidak dipupuk dengan materi itu ataupun dengan pembelajaran itu, kita tidak akan bisa untuk tampil di hadapan publik, bertemu orang-orang dan memberikan ilmu kita, berbagi ilmu kita kepada orang lain, kepada audiens ataupun mad'u pendengarnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengkualitaskan diri kita. Kembali lagi seperti nomor yang di atas tadi kita sudah jelaskan bahwasannya ketika seorang dai ingin berdakwah itu banyak yang harus dipahami gitu. Dan salah satunya itu yang paling penting juga adalah mengkualitaskan diri kita. Ketika diri kita berkualitas, baik pun itu melalui akhlak, ilmu, dan juga pengalaman, maka itu akan memperlancar kita dalam berdakwah dan juga akan membantu kita, memudahkan kita berdakwah dan mengajak audiens gitu untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dikehendaki, yaitu tentunya yang ma'ruf, yang dijalani, dan yang mungkar ditinggali. Oke, dan yang selanjutnya yaitu adalah hubungan spiritualitas dan juga sikap mental seorang pendakwah. Jelaskan secara rasional. Oke, baiklah. Dan di sini adalah hubungan spiritualitasnya dan juga sikap mental nih seorang dakwah, seorang pendakwah, dai ataupun juga daiyah. Nah, di sini
seorang dai itu adalah dituntut secara tidak langsung untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga punya rasa peduli yang tinggi dan juga rasa peka, punya kepekaan yang tinggi. Kenapa? Ketika seorang dai ataupun daiyah tidak memiliki rasa itu, ia tidak akan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat di luar, apa yang harusnya kita sampaikan ke masyarakat luar, yang menjadi pokok utama apa yang kita akan sampaikan kepada masyarakat lainnya. Jadi apabila kita tidak memiliki rasa itu, ya kita hanya memberikan yang sekedarnya saja. Ibaratnya di masyarakat membutuhkan A, kalau kita tidak punya rasa spiritualitas dari diri kita, mental kita kepada masyarakat itu gak baik, maka ya kita akan memberikan yang B ataupun yang C, dan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga harus punya mental yang kuat. Kenapa? Karena saat ini banyak dai-daiyah yang mungkin itu belum terlalu mumpuni ataupun juga belum terlalu baik ataupun bagus dari sedemikian rupa dari kehidupan mereka, tetapi mereka ada niatan berusaha untuk menjadi lebih baik dan juga ada niatan untuk berdakwah. Nah, inilah orang-orang yang harus mempunyai mental yang kuat. Kenapa? Karena kalau mentalnya nggak kuat, mereka ketika mendapatkan terpaan, misalkan perkataan dari masyarakat, oh si A ini mau dakwah tapi masih begini, masih begitu dan lain sebagainya. Nah, kita akan down di situ dan kita akan pada akhirnya hanya berpikir, oh saya belum pantas untuk berdakwah. Dan itu adalah hal yang harus dihilangkan dari mental seorang dai dan daiyah. Karena itu bukan sebuah patokan untuk kita memberikan ajakan kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Nah, kemudian untuk spiritualitas diri kita, yakni adalah kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitanya dekat dengan Allah, insya Allah orang-orang di sekeliling pun merasakan bahwasannya, oh dekat dengan Allah. Makanya kita yuk ikutin kata-katanya, karena beliau adalah menyampaikan sesuatu yang ma'ruf dan menjauhi dari yang mungkar loh. Nah, seperti itu. Mereka akan juga merasakan posisi di mana ketika kita sudah mengkualitaskan diri kita dengan mendekatkan kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah bahasa sebagai pesan dakwah. Itu ada dua, yaitu bahasa verbal dan juga bahasa non-verbal. Nah, apa sih hubungan antara keduanya dan mohon dicontohkan. Baik, oke. Jadi bahasa verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang non-verbal itu adalah tanpa kata-kata, melainkan menggunakan olah tubuh seperti ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh, gerakan tubuh, dan juga bisa intonasi suara ataupun kecepatan speed berbicara. Oke, nah hubungannya apa gitu antara keduanya ini gitu? Hubungan antara keduanya ketika kita melakukan pembicaraan yang seharusnya itu adalah bahasa kita yang kita gunakan untuk kebahagiaan, kemudian ekspresi wajah kita itu tidak menunjukkan bahwa kita bahagia, jadi itu tidak sesuai. Nah, kenapa harus saling berkaitan antara dua ini? Karena harus menunjukkan bahwasannya keselarasan berbicara gitu. Ketika kita menunjuk ke arah kanan, maka tangan kita bergerak ke arah kanan, kemudian ke kiri, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan dakwah dan bagaimana nih sebagai pesan dakwah yang menggunakan bahasa seperti itu? Ya, ini adalah ketika kita berbicara ataupun mengajak kepada masyarakat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka kita pun akan sama melakukan kebaikan. Dan ketika kita meninggalkan keburukan, sama kita akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya itu harus ditinggalkan, seperti itu. Jadi bagaimana pesan dakwah itu dapat tersampaikan secara lebih mendalam dan lebih akan terasa karena apa yang kita bicarakan dan kita ajak kepada masyarakat itu pun kita lakukan seperti itu. Jadi apabila kita menulisnya A, ya berarti kita melakukan A. Apabila kita bilang B tidak boleh, berarti kita B juga tidak boleh, seperti itu.
Oke, demikianlah itu tadi jawaban soal UAS yang sudah Intan kerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.